Kali ini kita akan berbuku. Ini buku dari Tony Sartono yang berjudul Sell Without Selling. Kali ini kita akan membahas salah satu topik yang ada di sini, yaitu bukan menjual tapi menjawab kebutuhan. Dari yang saya baca dari ini, bagaimana kita tidak langsung menjual dulu, tapi kita menggali kebutuhan dari calon customer kita. Mana di sini penjual itu 60% punya kekuatan untuk membuat orang itu menjadi membeli. Nah, di sini ada beberapa strategi yang saya baca. Misalnya pertama itu jualannya itu strategi dari money, authority, sama need. Jadi money itu dari keuangannya, dari authority itu dari membuat keputusan untuk membeli. Yang ketiga itu dari kebutuhannya. Nah, di sini penjual harus memahami antara tiga itu. Tapi yang paling utama itu di authority. Jadi ya, membuat keputusan ini yang paling penting untuk kita dekati untuk bisa membeli produk kita. Terus yang kedua itu strateginya itu membuka pintu. Maksudnya di situ membuka pintu itu kita menawarkan produk yang memang gampang dipahami oleh customer kita. Jadi untuk membuka pintu itu kita istilahnya barang yang sudah mungkin gampang dipahami oleh customer kita. Terus yang ketiga itu lempar tali. Lempar tali itu maksudnya bukan menjual tali ya, tapi di situ lempar tali itu maksudnya kita tuh melemparkan tali untuk menyelamatkan orang, istilahnya seperti itu. Jadi di situ tujuannya bagaimana kita membaca kebutuhan itu agar produk yang kita tawarkan itu sesuai dengan kebutuhannya dari customer. Yang terakhir itu bukan menjual merek, karena merek itu hanya jangka waktunya jangka pendek. Jadi istilahnya penjual lebih daripada menjual merek, mending penjual itu lebih meningkatkan keahliannya dalam menjual produk. Kalau dari saya sendiri sih mungkin di sini maksudnya adalah kalau kita menjadi usahanya itu kita harus juga melihat kendala apa sih di sekitar kita. Lalu kita coba cari ide untuk bisa mengatasi masalah. Dan kita juga harus bisa jadi problem solver. Karena kan ketika orang ada masalah, kalau kita bisa menjadi problem solver, otomatis orang itu bisa langsung butuh kita. Yang kita bisa lakukan supaya customer itu bisa memakai jasa atau membeli. Oke, kalau misalnya dari saya sendiri sih tadi kan penjual itu tidak hanya sekedar penjual tapi juga menggali kebutuhan ibaratnya itu kalau menurut saya itu memang hampir sama dengan yang Mas Dani sampaikan. Sebenarnya penjual ini nggak hanya sekedar penjual tapi dia memberikan solusi, atau kalau misalnya tidak memberikan solusi, andai kata dia memang nggak butuh, maka bagaimana caranya penjual ini dengan uniknya dia menada-nadakan supaya mereka butuh. Pokoknya di situ sih sebenarnya. Jadi dari mana kita bisa tahu kalau misalnya bagaimana ya, ini orang memang nggak butuh nih, gimana caranya kita ngambil celah. Nah, gimana caranya kita ngambil celah itu benar dari Pak Jeffrey tadi menyampaikan bahwasanya kita harus gali, tanya jawab. Karena dari pertanyaan ataupun tanya jawab tadi itu pasti akan menemukan celah di mana mungkin customer kenapa nggak pakai lagi, mungkin karena kecewa. Nah, itu bisa kita ambil alih dengan seperti itu. Atau misal dari celahnya, misal kalau kita berbicara kartu ya, mungkin saya maunya yang simple Bu, pakai aplikasi aja. Nah, tapi kan kita punya celah nih Bu, kalau misalnya pakai aplikasi apa ya akan disimpan selalu kayak gitu. Apalagi memori HP kan kapasitasnya cukup dan sebagainya, itu membuka orang akhirnya kepikiran iya ya benar juga. Jadi sebenarnya itu bukan teknik kita bisa berjualan saja, tapi bagaimana sih kita bisa mengubah pola pikirnya mereka yang tadi dia nggak butuh jadi butuh gitu. Itu yang harus kita pelajari. Memang sih benar Bu, kayak gitu tuh nggak mudah. Yang memang nggak ada yang mudah. Kita harus memberatnya, jam terbangnya harus tinggi, dan kita harus ketemu sama berbagai macam karakteristik agar kita bisa tahu celahnya di mana. Dan tadi benar juga diinfokan sama Pak Sifri, penjual itu nggak bisa kayak ibaratnya kita langsung ujuk-ujuk penjualan. Makanya kenapa kalau di sales kanvasi itu semuanya sih sebenarnya di penjualan itu sebenarnya butuh yang namanya pendekatan. Karena dari pendekatan itulah teman-teman nanti bisa mendapatkan apa sih celahnya dan apa sih ibaratnya iya ya saya bisa masuk dari sini nih kayak gitu. Bagaimana cara, kalau bahasa halusnya itu bagaimana cara kita bisa menjadi persuasif orang. Jadi kita bisa mengajak mereka akhirnya beli sama kita. Nah, itu memang harus kita gali gimana caranya, skill dan sebagainya kayak gitu sih. Itu teori yang memang ada, tapi memang harus diaplikasikan juga. Karena kadang kita melihat karakter orang juga tidak bisa kita samakan. Jadi kita harus melihat. Jadi kalau misalnya tadi
Pak menyatakan ada money, kemudian otoritas juga, kemudian yang terakhir apa Pak? Kebutuhan. Nah sebenarnya tiga ini kita melakukannya sama siapa? Orang berarti kan. Nah orangnya inilah yang harus kita ubah pola pikirnya atau sudut pandangnya yang mungkin mereka Pak nggak ada dana yang nggak ada. Nah bagaimana caranya kita bisa membuat dana itu tercipta? Ibarat seperti itu. Nah kalau misalnya punya tiga ini kan ibarat ini benda mati yang mau diapakan kita. Nah berarti kita mainnya sama orangnya. Nah kalau sama orang yang berarti bagaimana cara kita mempengaruhi pikiran orang lain. Jadi itu sih kalau misalnya pendapat saya dari buku yang sudah disampaikan oleh Mas Dani ini karya Pak Tony ya kalau nggak salah. Nah, mungkin udah buku kita sampai di sini dan